Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba tubuh Rena terbanting pelan ke belakang. Dalam kondisi terlentang, Rena merasakan tubuhnya seperti tertindih seseorang. Tangannya hendak berontak, tapi ia tak dapat menggerakkan tangannya. Seolah tangannya terkunci, begitu juga dengan kakinya. James, ini pasti ulahmu. James, lepaskan. Mata Rena terbelalak saat bibirnya seperti bersentuhan dengan benda lunak dan basah yang wanginya amat ia hafal. Wangi mint yang menguar dari tubuh James tentunya. Benda itu memikat bibirnya dengan lembut dan penuh kehangatan. Terus dan konsisten membuat Rena yang awalnya menolak menjadi hanyut dalam pagutan yang penuh gelora. Aroma yang memikat dan permainan yang indah membuat Rena menjamkan matanya. Ia benar-benar terbuai dan jatuh cinta pada sosok tak kasat mata yang kini tengah menggerayangi bibirnya. Napas Rena terengah-engah saat sosok itu perlahan melepas kecupannya dan juga ikatan tangan serta kaki Rena. Rena tersenyum penuh arti, menggigit bibirnya yang terasa hangat. Seumur hidupnya baru kali ini ia merasakan kecupannya begitu dahsyat. James pun sama halnya dengan Rena. Ia sangat ingin kembali memadu kasih bersama Rena, tapi belum waktunya. Setelah mendaratkan ciuman di kening Rena, James pun melesat pergi setara dengan kecepatan cahaya. Ia takut jika berlama-lama di kamar Rena, ia menjadi hilaf. Rena terduduk sembari memegangi dadanya yang berdetak amat kencang. Bisa-bisanya James mempermainkan hati dan pikirannya seperti ini, membuatnya berada di awang-awang dan menjatuhkannya dalam sekejap. James, kau memang amat menyebalkan, tapi aku sangat mencintaimu. Diri Rena disela senyuman yang tersungging di wajahnya. Langkah Nima terdengar menggaung di koridor rumah sakit kota Wentira. Bangunan megah berwarna putih itu membuat nyali Anima semakin menciut. Rasa khawatir dan was-was, mengingat jika kakaknya sedang terbaring di sana. Ia hanya ingin memastikan kondisi Bima lebih baik atau malah memburuk di ruangan khusus. Walau hanya dokter dan perawat yang boleh masuk, Anima tak peduli itu. Anima melangkah memasuki ruang dokter dengan perlahan, mengatur napasnya yang tersengal karena jalannya yang terlalu cepat. Pagi dokter, sapa Anima saat ia bertatap muka dengan sang dokter. Ya, pagi, silakan masuk, jawabnya ramah. Derit kursi terdengar menyiksa telinga saat Anima menariknya. Dokter menatapnya saat ia mulai duduk dengan tenang. Ada perlu apa, Nona? Bukankah rumah sakit tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang biasa? Hanya mereka yang mengalami hal yang luar biasa yang dirawat. Anima menelan saliva mendengar ucapan dokter di hadapannya. Benar kata dokter, tak perlu mendatangi rumah sakit. Nanti pasti mereka dapat kabar tentang kondisi keluarga yang sakit. Tapi Anima sudah tak sabar menanti kabar itu. Saya hanya ingin tahu kondisi kakak Bima, dok. Pasien yang datang beberapa hari yang lalu. Berapa lama kiranya kakak saya sadar? Karena ada istrinya menunggu di rumah, dok, ungkap Anima. Pak Bima ini kondisinya cukup mengkhawatirkan, sebab sudah 2 kali mengeluarkan darah abadi di orang yang sama. Organ dalamnya rusak dan butuh beberapa bulan untuk penyembuhan. Sebelum ia benar-benar sembuh, ia belum disadarkan. Kami memberinya obat yang bisa membuatnya tertidur lelap sampai batas waktu yang ditentukan. Jelas dokter. Beberapa bulan? Itu berarti
tahunan bahkan belasan tahun waktu dunia manusia kan dok? Mata Anima membesar mendengar penuturan dokter. Ya, itu benar. Ada apa dengan manusia? Bukankah Pak Bima makhluk seperti kita? Pak dokter menjawab dengan terheran-heran. Karena istri Kak Bima manusia, Pak. Lah, gimana nanti jika Bima siuman? Istrinya pasti sudah tua. Tidak, Pak. Istrinya sudah 2 kali meminum darah Kak Bima. Itulah yang menyebabkan Kak Bima sakit. Dan karena darah itu, istrinya tak akan menua sampai kapanpun. Pak dokter manggut-manggut mendengar penuturan Anima. Gadis itu akhirnya pamit dengan perasaan lega. Setidaknya kakaknya baik-baik saja dan sudah berada pada tangan yang tepat. Kini tugasnya adalah mengabarkan pada Indri. Tentu susah jika lewat telepati, karena darah Anima tak terpaut pada Indri. Ia harus mau melewati portal dan berkunjung ke dunia manusia. Dunia yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Indri masih duduk termenung di ujung ranjang kamarnya. Pikirannya jauh melayang, tak lepas dari suaminya, Bima. Bagaimana saat Bima menyentuh tubuhnya, memandang matanya yang indah bak samudra, tidur di pelukan dada bidangnya. Indri rindu, teramat rindu pada lelaki yang amat dicintainya itu. Jangan ditanya berapa banyak tetes air mata yang ia keluarkan demi suaminya. Matanya yang selalu sembab dan tubuhnya yang mengurus. Jarang tidur dan susah makan. Itulah yang terjadi pada Indri saat ini. Indri terkesiap mendengar bunyi ketukan di pintu depan rumahnya. Hatinya berdetak. Ini pasti ada kaitannya dengan orang Wentira. Siapa lagi yang bertamu di sepertiga malam kalau bukan mereka? Dengan gesit Indri berlari menuju pintu depan rumahnya. Membukanya dengan perlahan. Dan Anima, kakak kangen. Sebuah pelukan erat ia layangkan begitu melihat Anima berdiri di ambang pintu. Kak, aku juga kangen. Anima balas memeluk iparnya itu. Ayo masuk dek, kakak kangen. Apa kamu gak kangen dengan ponakanmu, Stella? Dia sudah bisa tengkurap. 4 bulan sudah kita gak ketemuan. Ajak Indri. Iya kak, terima kasih kak. Ya, aku kangen sekali dengan bayi itu. Pasti sekarang bertambah imut. Ya, tambah mirip Kak Bima tentunya. Rambutnya pun sama, pirang. Indri mengulas senyum simpul sambil berjalan mensejajarkan langkahnya menuju kamar. Itu, keponakanmu sedang tidur pulas. Indri menunjuk ke atas ranjang dan Anima yang memang sudah teramat kangen pada bocah itu berlari mendekatinya. Saking kangennya Anima langsung menciumi bayi itu, hingga si bayi terbangun dan mencerit. Anima terkejut dan beringsut mundur. Indri mendekat dan terkekeh melihat Anima yang salah tingkah. Ia lalu berbaring dan mendekatkan dadanya pada Stella dan saat itu juga si bayi terdiam. Jangan takut Anima, beginilah kalau punya bayi. Indri berusaha menenangkan perasaan Anima yang sedikit ketakutan karena membuat bayi gembul itu menangis. Oh iya kak, aku datang kemari untuk memberi informasi. Ucapan Anima yang sontak membuat alis Indri terpaut, penasaran. Info apa? Sautnya. Kak Bima saat ini kondisinya baik, tapi butuh waktu beberapa bulan untuk mengoptimalkan kinerja organ dalamnya kak. Alhamdulillah, kakak akan menunggu hingga waktu itu tiba. Terima kasih An. Senyum Indri mereka mendengar ucapan Anima. Tapi kak, beberapa bulan di sana setara dengan hitungan tahunan. Bisa jadi belasan tahunan menunggu di dunia kakak. Apakah kakak mampu menunggu selama itu? Tantang Anima. Belasan tahun. Wajah Indri yang semula cerah berubah mendung. Cobaan apa lagi ini? Iya kak, belasan tahun. Jika kakak tak bisa menunggu,
Kami akan menghapus nama kakak dari daftar keluarga dan melepaskan kakak menjadi manusia seutuhnya. Namun, kakak harus menerima konsekuensinya. Tidak akan bisa bertemu Kak Bima dan kami akan menghapus ingatan tentang kakak. Ada nada penekanan pada ucapan Anima, seperti meminta kepastian pada Indri. Karena saat ini rumah tangganya di ujung jurang berpisah. Aku bisa menunggu, tapi apakah Bima bisa menerimaku? Belasan tahun bukan waktu yang sebentar bagiku. Wajahku pasti sudah mengeriput dan kusam saat Bima bertemu denganku. Indri menghela napas dalam, membayangkan dirinya di usia 40 tahunan, sedang Bima berusia 20-an. Umur yang terpaut amat jauh dan pasti fisik yang tak sepadan. Bima pasti mencari wanita lain yang lebih cantik darinya. Kamu salah, Kak. Darahmu sudah bersatu dengan darah abadi kami. Hingga datangnya Kak Bima, kakak tak akan menua. Dan sekarang aku memastikan jika nanti suatu saat kakak menikah dengan laki lain, darah abadi kakak otomatis menghilang. Dan kakak akan menjadi gila karena kakak berjanji untuk setia. Ya, aku setuju. Karena aku tak akan menikah dengan laki lain. Ini janjiku, Anima. Catat itu. Aku mencintai Bima dengan sepenuh hatiku. Aku akan menunggu saat itu tiba. Dan aku akan selalu setia. Jawab Indri menatap tanpa keraguan. Terima kasih, Kak. Oh ya, aku tak mau segera pulang. Bisanya kakak mengajakku jalan-jalan esok? Tentu saja, Dek. Besok kakak antar keliling ya. Indri berusaha tegar dan mengulas senyum semanis mungkin. Ia tak ingin Anima tahu perasaan perih dan getir yang sedang berkecamuk dalam hatinya saat ini. Belasan tahun, apa ia sanggup menahan rindu selama itu? Rena mematut diri di depan cermin, berlenggak-lenggok di depan kaca yang memantulkan tubuh indahnya, yang dibalut dress pink dengan motif bunga mawar di beberapa sisi. Rambutnya yang sebau ia biarkan tergerai dengan jepit berhiaskan mutiara. Rena melangkah cepat menuju motor metiknya. Dengan sigap ia naik kedua besi itu dan memacunya dengan kencang menuju rumah Sri, sahabatnya. Hari ini Rena lebih bersemangat dari biasanya. Ia yakin jika Pak dosen ganteng itu memang James, pria dingin yang selama ini menjerat hatinya. Walaupun ia beralibi dan mengamati nama menjadi Giorgino, tapi itu tak bisa menipu Rena. Hati Rena berbicara, dialah James. Sembari tersenyum dan bersenandung ria, Rena membelah jalan yang ramai kendaraan, menjemput Sri yang katanya sudah siap dari tadi. Motor metik merah miliknya akhirnya berhenti di halaman rumah Sri yang cukup luas dan ditumbuhi rumput gajah dan bunga aster berwarna-warni. Rumah model lama yang diwariskan turun-temurun. Baru saja kaki Rena menjejak di atas rerumputan, Sri sudah muncul di ambang pintunya. Kali ini dandanan Sri pun nampak berbeda. Hai Ren, udah nunggu lama? Sri terlihat girang menyambut kedatangan sahabatnya itu. Baru saja Sri, lo cakep banget hari ini. Mau pergi? Rena berbahasa basi. Iya, tadi malam Pak dosen kita nelpon, katanya buat ngerayain kesehatan gue. Dia mau nraktir makan gitu. Saud Sri dengan wajah sumringah. Oh gitu. Ya udah deh. Yuk kita berangkat sekarang. Wajah Rena yang semula sumringah berubah masam. Rasa cemburu menghinggapi hatinya kalau Sri menyebut Pak dosen tampaknya itu. Sepanjang jalan Sri berceloteria tentang betapa baiknya dosen tampan yang jadi incarannya itu. Rena hanya berdiam dan menjawab singkat semua omongan Sri. Sri seolah tak peduli. Ia ingin Rena tahu betapa ia amat terpesona dengan ketampanan dan kebaikan Pak dosen. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Ya, karena Sri ingin Rena jangan sampai merebut kebahagiaannya saat ini. Ia yakin Pak dosen akan jatuh cinta padanya dan Sri akan segera memilikinya. Setelah motor diparkir, Rena dan Sri berjalan beriringan menuju kelas.
Mata Sri jelalatan mencari sosok dosen yang amat ia suka itu. Ternyata bukan hanya Sri yang menaruh hati. Rata-rata mahasiswi di kampusnya jatuh cinta pada ketampanan Pak dosen ganteng yang wajahnya mirip orang bule itu. Di sepanjang koridor menuju kelas, mereka mendengar nama Giorgino yang jadi bahan perbincangan para gadis yang duduk berkelompok. Gila, saingan gue banyak. Sungut Sri memandang geram beberapa gadis yang menyebut nama pria incarannya itu. Termasuk aku, Sri. Batin Rena. Sri menghentikan langkahnya dan menatap sinis ke arah Rena. Lo juga saingan gue ya, Ren? Ucapan Sri kali ini kontan membuat jantung Rena seolah berhenti berdetak. Sri seolah mampu membaca pikiran Rena. Apa Sri sudah ketularan indri? Bisa membaca semua pikiran orang? Apaan sih Sri? Nuduh aja lo. Lo bisa baca pikiran gue apa? Rena menjawab dengan gelagapan. Gue sih feeling aja. Ia terkekeh. Dah, yuk lanjut. Sri kembali melangkah cepat menuju kelasnya. Mereka lalu duduk di tempat masing-masing. Begitu sampai di dalam kelas, hati Rena deg-degan menanti datangnya sang dosen yang digilai banyak gadis di kampusnya. Bel berbunyi. Tanda kelas sebentar lagi akan dimulai. Jantung Sri dan Rena mulai memacu kencang dengan bunyi yang deg-deg tak beraturan. Suara langkah kaki membelah kesunyian di dalam kelas. Semua mahasiswi menatap ke arah pintu secara bersamaan tanpa berkedip. Mereka menunggu makhluk tampan dan paling seksi di muka bumi ini untuk muncul di hadapan mereka sesegera mungkin. Wajah tampan dan mempesona itu akhirnya muncul di abang pintu. Semua yang melihat langsung terpana dan beberapa ada yang mulutnya ternganga. Demi apa? Dosen itu menebarkan aura ketampanannya yang luar biasa. Rambut pirangnya tertata rapi, dengan mata biru dan senyum angkuh serta kulit putihnya yang bersinar. Ia memakai kemeja marun dan celana bahan dan sepatu yang mengkilat. Siapa yang tak terpesona dengannya? Paket lengkap, gagah dan beruang. Idaman setiap para ciwi-ciwi di belahan dunia manapun. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih semua. Mari kita mulai kelas kita hari ini. Selamat datang buat Sri. Sudah baik kan Sri? Seketika seluruh murid dalam kelas, terutama yang wanita, menatap Sri dengan pandangan iri. Begitu juga Rena. Gadis itu berubah masa melihat sahabatnya disapa dengan ramah, sedangkan dirinya melihatnya saja tidak. Padahal Rena sudah memasang senyum semanis mungkin. Beruntung semut gak bertatangan, saking manisnya senyum Rena saat itu. Boro-boro disapa, ditoleh pun enggak. Rena menelan salivanya yang terasa pahit sepahit hidupnya saat ini. Sudah Pak, terima kasih. Wajah Sri bersemu merah mendapat perhatian dari Pak dosen. Pak dosen berjalan mendekati Sri yang duduknya tepat di belakang Rena. Wangi parfumnya semerbak menguar dari tubuh Pak dosen. Wangi yang sama seperti wangi James. Rena hafal sekali dengan wanginya yang menggoda. James, lirinya. Namun Pak dosen tetap berlalu melewatinya, menuju ke meja Sri. Ia menundukkan tubuhnya dan berbisik di telinga Sri, yang suaranya lirih terdengar hingga ke telinga Rena. Nanti kita makan di kantin ya, aku tunggu. Sri mengangguk seraya menggigit bibirnya. Rasa bahagia tersirat di wajah manisnya. Rena menggeram marah. Tanpa ia sadari, tangannya menggenggam kuat pensilnya hingga benda panjang itu patah. Dasar menyebalkan kau James. Apa ini suatu kesengajaan? Kau sengaja membuatku sakit hati dan terbakar cemburu. Batin Rena. Setelah berbisik, Pak dosen kembali ke mejanya dan mengajar hingga kelasnya usai. Selama itu pula Rena menundukkan wajahnya,
Ia tak ingin menatap sosok yang dirindukannya. Bel tanda istirahat berbunyi. Rena asik dengan ballpoint dan bukunya, mencoret-coret sembarang. "Ren, gue duluan ya," ucap Sri sembari menepuk pelan punggung Rena. "Iya Sri," sahut Rena pelan. Ia tahu jika Sri akan ke kantin dan makan bersama Pak dosen. Rena enggan melihat kemesraan mereka. Ia memilih tetap berada di kelas hingga istirahat usai. Sayangnya, kandung kemih Rena terasa sesak dan penuh. Memaksa Rena untuk segera setor ke toilet saat itu juga. Rena ingin menolak, tapi sesak membuatnya sakit. Ia pun akhirnya beranjak dan berjalan tergesa menuju toilet kampus. Sialnya, toilet itu melewati kantin, dan netra Rena tak sengaja melihat Sri dan Pak dosen yang berbincang dengan akrab diselingi tawa. Sri tampak amat bahagia. Rena tertegun. Bulir bening itu jatuh begitu saja. Tersadar, Rena menyeka dengan segera dan berlalu menuju toilet. Setelah menunaikan hajatnya, Rena keluar dari toilet dan merapikan wajahnya di kaca yang ditempelkan di toilet. Saat itu Rena hanya seorang diri. Tiba-tiba, pintu toilet tertutup dengan kencang. Rena terjingkat dan menatap takut ke arah pintu. Hembusan angin cukup kencang menerpa Rena hingga Rena terseret dan membentur dinding pelan. Saat akan bergerak, tiba-tiba tangan Rena terangkat ke atas, seperti terkunci. Rena merasakan tubuhnya seperti ditekan hingga ia tak mampu bergerak. "Kau pasti James, lepaskan. Mau sampai kapan kau mempermainkan hatiku, James?" Rena berontak, diselingi tangisan yang memilukan. "Sampai kamu berubah jadi gadis manis, tidak cerewet, dan tidak suka mengumpat." Suara lirih mengembuskan wangi min menyeruak di indera penciuman Rena. "Jangan siksa aku seperti ini, James. Tunjukkan dirimu. Atau memang kamu yang menyamar jadi Pak Dos?" Lagi, sesuatu yang lembut dan lunak melumat bibir merah Rena, membawa Rena pada kenikmatan cinta. Cukup lama sosok tak kasat mata itu bermain dan bercumbu Rena dengan ciuman dahsyatnya. "Aku akan membuatmu mencintaiku, Rena. Kesendirian akan membuatmu merindukan kehadiranku." Setelah berucap, angin kembali kencang dan pintu terbuka dengan pelan. Rena kembali merapikan rambutnya yang berantakan. Rena tersenyum simpul. Makhluk aneh itu memang sudah mengobrak-abrik hatinya. Rena kemudian melangkahkan kaki menuju kelasnya. Ia kembali tertegun saat melihat Sri dan Pak dosen masih berbincang. Kalau dosen itu memang James, lantas siapa yang menciumnya tadi? Indri masih termangu di teras rumahnya. Rumah besar dan megah hasil dari kiriman mertuanya yang rutin memberi setiap bulan. Bongkahan emas dan juga permata. Indri dimanjakan dengan banyak kekayaan. Walaupun hidup berkecukupan, tapi jiwanya rasa hampa. Bima, lelaki yang dicintainya tak kunjung datang. Tepat setahun sudah mereka berpisah di dua alam. Indri semakin kesepian. Apalagi semenjak ia menikah dan mengurus anak. Kedua sahabatnya amat jarang berkunjung dan menghabiskan waktu bersama. Hanya sebatas video call tanpa pernah bersua. Hidup Indri hanya sebatas mengurus anak dan jalan-jalan. Ia ingin bertemu dan berbicara dengan warga sekitar. Pernah suatu ketika ia keluar dan memberikan santunan pada warga. Sebagian menolak karena menilai uang yang diberi adalah hasil dari persekutu dengan jin dan merasa takut menjadi tumbal. Itu membuat Indri syok. Ingin rasanya pindah, tapi ia sudah jatuh cinta pada tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Dengan uang yang banyak itu rencananya Indri akan membuat perusahaan. Ia ingin membantu banyak orang dan tentu saja membunuh kebosanan dalam dirinya. Toh anaknya Stella juga sudah besar, bisa ditinggal. Indri melangkah mendekati ibunya yang sedang bermain bersama Stella, bayi kecilnya. Ayah pun ada di sana turut menemaninya, sambil sesekali bersenandung untuk menghibur hati bocah kecil yang lagi lucu-lucunya. "Bu, Ayah,"
Bagaimana jika kita buat usaha atau perusahaan gitu? Indri bosan bu. Ya, di rumah terus. Biarpun uang kita melimpah, tapi aku selalu dirundung kesedihan. Indri mengungkapkan maksud hatinya. Ibu dan ayah saling berpandangan, bingung mau menjawab apa. Mereka benar-benar awam tentang usaha. Maklum, hanya bekerja sebagai petani dari kecil. Tapi Ibu dan ayah tak usah bingung. Itu urusan Indri. Yang penting ibu dan ayah awasi Stella. Nanti Indri sewakan pengasuh untuk Stella. Indri hanya butuh izin dan restu dari ayah dan ibu. Ucap Indri penuh harap. Ibu dan ayah serentak mengangguk setuju. Mereka berharap Indri bisa tetap menjaga hati hingga suaminya datang dan menjemput mereka. Ibu dan ayah jangan takut. Cintaku hanya untuk Bima dan keluargaku. Tak ada tempat untuk orang lain di sisi manapun. In, sampai kapan kamu di sini? Bukankah kamu sudah resmi jadi bagian dari Uentira? Ibu tiba-tiba bertanya dan membuat Indri terhenyak. Terdiam beberapa saat. Indri menunggu Bima datang menjemput, Bu. Sebenarnya akan ada hukuman untukku jika mereka tahu aku kembali pulang. Tapi sepertinya hukum di sana tak sekeras dulu. Buktinya banyak warga Uentira yang bebas berlalu lalang tanpa mendapatkan hukuman. Terang Indri. Kau tahu dari mana, In? Selidik ibu. Bu, yang punya darah Uentira itu punya banyak kelebihan dan kekuatan. Kami bisa mencium bau sama warga biarpun berkilo-kilo jauhnya. Dan ibu tahu, Rena dan Sri sebentar lagi akan bergabung denganku menjadi bagian dari Uentira. Wajah Indri berbinar. Ia bahagia karena ia tak akan sendiri. Teman-temannya akan mengikuti jejaknya. Loh, apa iya? Iya, Bu. Indri bisa melihat jika mereka jatuh cinta dengan makhluk Uentira, sama sepertiku. Indri mengangguk yakin. Pagi ini Indri sudah bersiap-siap mencari tempat yang paling tepat dan nyaman untuk ia jadikan tempat usaha. Deretan ruko di pusat kota menjadi tujuan utamanya. Ia berencana membuka toko sembako yang menjual berbagai keperluan rumah tangga. Bukan hanya satu toko, tapi puluhan yang akan dibukanya secara serentak. Ia pun membuka lowongan kerja. Ratusan orang datang melamar. Indri menjadwalkan besok ia akan mulai menginterview beberapa orang secara bersamaan setelah urusan toko selesai. Ia meminta pamannya untuk membantu pekerjaannya. Beruntung sang paman amat sigap, hanya butuh beberapa hari untuk mencari toko. Dan selama itu urusan tentang toko berjalan lancar dan mudah. Sekarang tinggal mencari karyawannya saja. Perut Indri amat perih dan keroncongan. Kepalanya berputar-putar. Sejak pagi setidaknya ia sudah menginterview kurang lebih puluhan orang. Ia lelah hingga kepalanya terasa berat. Indri mendengar pintu ruangan diketuk. Ya, sebuah ruko sedang ia sewa untuk dijadikan kantor sementara. Ia sebenarnya ragu untuk kembali menginterview, tapi rasa kasihan mengganggu. Biarlah, satu orang ini aja, batinnya. Ya, masuk. Kepala Indri seperti dihantam dari belakang, sakit dan nyeri. Ada apa ini? Batin Indri. Indri kembali menekan kepalanya yang semakin sakit. Berusaha keras melihat seorang yang baru saja menyebut namanya pelan. Samar. Ia hanya melihat samar-samar seorang berdiri tegak tak jauh darinya. Ia berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Seseorang itu terus mendekat. Indri. Lagi, seorang itu kembali menyebut namanya. Indri menyipitkan matanya, tapi nyeri di kepalanya semakin menyiksa. Indri semakin terhuyung dan lebu. Pandangannya menghitam. Dan Indri terjatuh, bukan di lantai, tapi dalam pelukan seorang lelaki. Lelaki yang menunggu giliran untuk diinterview siang ini, peserta terakhir.
Lelaki itu membawa Indri ke sofa dan membaringkannya di sana. Ia kemudian keluar memanggil pamannya Indri untuk datang menolong. Paman datang tergopoh-gopoh dengan membawa air di tangannya dan juga minyak kayu putih. Ya, ia amat tahu jika Indri lemah ketika lapar. Itulah penyebab ambruknya Indri saat ini. Butuh beberapa menit agar kesadaran Indri kembali. Pamannya berulang kali mengoleskan minyak kayu putih pada kening dan juga hidung Indri. Mata ibu muda itu pun akhirnya mengerja. Butuh beberapa detik hingga pandangannya menjadi sempurna. Ia terhenyak saat netranya menangkap sosok tak asing baginya. Sosok itu berdiri tegak di sampingnya dengan senyum yang terulas ramah. Kau... Ya, ini aku. Iksan. Kau Iksan? Jantung Indri berdegup kencang. Kedatangan Iksan di kantornya sungguh di luar dugaan. Iksan, lelaki yang dulu pernah mengisi hatinya bertahun-tahun lamanya, merajut cinta hingga bermimpi ke jenjang pernikahan. Namun, karena Indri miskin dan hanya anak seorang petani, keluarga Iksan menolak Indri mentah-mentah. Iksan yang saat itu masih SMA harus rela dipindah sekolah hingga menyeberang lautan. Semenjak itu mereka putus hubungan. Tak pernah ada kabar. Indri pasrah dan menyerah. Tapi baginya, Iksan tetap lelaki yang baik selalu ada untuknya. Semuanya karena keluarga semata. Indri menepis semua masa lalu yang tiba-tiba muncul. Ia sadar, kini ia sudah bersuami. Ia kini hanya menganggap Iksan sebagai teman. Ia sudah mengubur masa lalunya dan berdamai dengan hatinya. Mau apa kamu kesini, San? Indri bertanya sambil menyender di sofa. Sakit kepalanya berangsur membaik. Aku ingin melamar pekerjaan, Ibu Indri. Sahutnya seraya menundukkan wajahnya. Kau mau bekerja padaku? Bukannya keluargamu kaya? Indri menatapnya langkah Iksan. Tabir kesedihan itu kembali menguat. Sinar kekecewaan terpancar dari wajah Indri yang ternyata tak bisa memungkiri masih terselip rasa dendam akibat dicampakan. Aku di tempat lain. Aku akan membuatmu mencintaiku, Rena. Kesendirian akan membuatmu merindukan kehadiranku. Rena tersenyum simpul. Makhluk aneh itu memang sudah mengobrak-ngabrik hatinya. Rena kemudian melangkahkan kaki menuju kelasnya. Ia kembali tertegun saat melihat Sri dan Pak dosen masih berbincang. Kalau dosen itu memang James, lantas siapa yang menciumnya tadi? Seketika kepala Rena pusing dengan pertanyaan-pertanyaan aneh yang mengelilinginya. Apa semudah itu James mempermainkan hati wanita? Mengolok-olok perasaannya, membuat ia melambung, tapi dalam sekejap mengempaskannya hingga ke dasar penderitaan. Rena mengusap pipinya yang basah ketika ia melihat Sri melambaikan tangan padanya. Sekuat tenaga ia berusaha menahan hati dan tersenyum melihat sahabatnya dan melangkah mendekati Sri yang melihatnya dengan raut wajah sumringah. Rena menatap ke arah Pak dosen yang kala itu menyuap bakso di dalam mulutnya. Memperhatikan laki itu dari ujung kaki hingga ujung rambut. Nyaris tak ada bedanya dengan James. Hanya warna rambut laki ini lebih pirang. Selebihnya plek ketiplek, sama seperti James. Rena? Sri menarik tangan Rena kasar hingga Rena tersentak. Sedikit tergagap Rena melempar pandangannya pada Sri. Iya Sri. Duduk sini Ren. Lo kenapa liatin Pak dosen? Sri mulai menaruh curiga. Rena, kamu mau makan apa? Pak dosen melempar senyum padanya. Rena menjadi kiku. Gak usah pak, saya sudah kenyang. Sahut Rena. Ia berbohong. Sebenarnya perutnya amat lapar. Tapi ia tak ingin mengganggu acara makan Pak dosen dan juga Sri. Aku duluan masuk kelas Sri.
Rena mengulas senyum getir dan berbalik, melangkah cepat meninggalkan Sri dan Pak dosen yang masih diterpa kebingungan karena sikap Rena yang aneh. Netra Rena menangkap pemandangan yang membuat hatinya panas akibat terbakar cemburu. Ia melihat Sri naik ke mobil mewah Pak dosen. Entah bisikan dari mana, Rena berniat ingin mengikuti mobil Pak dosen. Mobil melaju cukup kencang. Rena memacu motornya dengan kecepatan tinggi untuk bisa mengikuti mobil mewah Pak dosen. Mobil akhirnya menepi di sebuah butik mewah. Sri terlihat bahagia ketika turun dari mobil yang diikuti Pak dosen. Sesekali Sri melempar senyum menggoda untuk dosennya itu. Rena menatap dengan hati teriris. Hatinya terbakar cemburu, menatap kemesraan itu dari jauh. James memang sudah meremuk redamkan hati Rena. Ternyata James sama seperti papanya, lelaki pendusta. Rena memutuskan memutar motornya. Mungkin benar, James hanya balas dendam karena Rena sudah menyakiti hatinya saat itu. Ia menyeka wajahnya kasar, membuang paksa sisa cinta yang baru saja mekar. Memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Rena hilang arah, separuh jiwanya hilang. Rena memarkirkan motornya di pinggir taman yang sepi pengunjung. Ia memilih duduk sendiri di bangku taman, menundukkan wajahnya, menangis sepuasnya hingga matanya sembab. Rena, ngapain di sini? Rena mendongakkan wajahnya, menatap seorang yang tadi menyebut namanya. Aldi. Ternyata lelaki itu Aldi, teman satu kampusnya. Aldi yang kemarin sempat menjenguk Sri di rumah sakit. Kok nangis, Ren? Enggak, mataku kelilipan, Di. Sangga Rena seraya mengucek matanya. Ren, jangan dikucek, nanti iritasi. Tangan Aldi mencegah tangan Rena yang asik mengucek. Ren, jangan nangis lagi ya. Lo bisa curhat sama gue. Atau enggak, kita bisa minum sangir kopi di kafe seberang. Aldi menunjuk kafe yang dimaksud. Rena mengangguk setuju. Ia kemudian bangkit dan melangkah beriringan dengan Aldi menuju kafe sederhana di pinggir jalan. Mau pesan apa, Ren? Cappuccino atau latte? Atau arabica? Tawar Aldi dengan senyuman ramanya. Terserah, Di, yang penting enak. Rena tersenyum simpul. Pelayan, cappuccino 2 ya. Serunya. Ren, lo kalau lagi sedih gini tambah cantik lo, Ren. Gombal lo, Di. Rena melotot. Ya, namanya juga jomblo. Usaha dikit, Ren. Galak amat. Aldi terkekeh. Rena yang semula jutek menahan senyum karena ucapan Aldi. Lo ngapain di taman tadi, Al? Kok bisa kebetulan ketemu? Atau jangan-jangan? Rena mulai berasumsi. Tuhan yang mempertemukan kita, Ren. Atau kita memang berjodoh? Ucapannya so puitis. Aduh, cubitan melayang di tubuh Aldi. Rena, sakit tahu. Aldi meringis kesakitan. Makanya jangan gombal. Rena mencebik sembari menahan senyum melihat Aldi yang kesakitan. Gue gak masalah lo cubit tiap hari demi melihat senyum lo kembali. Rena terdiam mendengar ucapan Aldi. Rasa hangat menjalari hatinya. Gadis cantik dan baik sepertimu tak pantas bersedih. Tersenyumlah, Ren. Rena akhirnya menyunggingkan senyumnya. Mereka tertawa bersama tanpa Rena sadari. Di seberang jalan berdiri lelaki berbadan tegap dan berdada bidang, menggeram penuh amarah dengan tangan yang terkepal. Langit tiba-tiba mendung dan awan hitam gelap seketika menyelimuti langit. Petir menggelegar bersaut-sautan. Hujan turun dengan deras.
Angin kencang hampir saja menumbangkan pohon-pohon tua. Al! Rena tanpa sadar mencengkram tangan Aldi saat ia mendengar suara petir yang menggelegar. Suara yang membuatnya trauma seumur hidup. Kamu boleh mencengkram tangan gue, Ren. Jangan cemas, ada gue di sini. Aldi menepuk-nepuk tangan Rena. Rena mengangguk pelan. Sekilas saat ia memandang ke arah luar, netranya menangkap sosok lelaki di seberang jalan dengan pakaian serba hitam. Kepalanya tertutup topi dari hoodie-nya, berdiri di bawah guyuran hujan. Walau wajahnya tertutup, Rena amat yakin lelaki yang kini menatapnya dari jauh di bawah guyuran air hujan dan juga kilat yang menyambar-nyambar itu adalah James. James? Siapa James, Ren? Pacarmu? Rena menggeleng pelan. Hanya kepingan masa lalu, Di, sahutnya. Jadi lo jomblo? Aldi menatap penuh harap. Kembali Rena mengangguk pasti. Tiba-tiba hujan berhenti dan langit menjadi terang. Rena menarik tangannya. Di, gue duluan ya. Rena bangkit dan berjalan tergesa meninggalkan Aldi yang saat itu kebingungan dengan sikap Rena. Gadis itu berlari secepatnya menuju sosok yang tadi berdiri di ujung jalan. Rena membuka pintu kafe. Pandangannya menyisir seluruh sudut. Tak ada. Lelaki itu hilang. Rena melangkah gontai, berjalan menuju motornya di seberang jalan. Rena! Brak! Indri pasrah dan menyerah. Tapi baginya, Ihsan tetap laki baik yang selalu ada untuknya. Semuanya karena keluarga semata. Indri menepis semua masa lalu yang tiba-tiba muncul. Ia sadar kini ia sudah bersuami. Ia kini hanya menganggap Ihsan sebagai teman. Dia sudah mengubur masa lalunya dan berdamai dengan batinnya. Mau apa kamu kesini, San? Indri bertanya sambil menyender di sofa. Sakit kepalanya berangsur membaik. Aku ingin melamar pekerjaan, Ibu Indri. Sautnya seraya menundukkan wajahnya. Kau mau bekerja padaku? Bukannya keluargamu kaya? Indri menatap nyalang ke arah Ihsan. Tabir kesedihan itu kembali menguak. Sinar kekecewaan terpancar dari wajah Indri yang ternyata tak bisa memungkiri masih terselip rasa dendam akibat dicampakan. Aku sekarang hidup susah. Keluarga aku mengalami kebangkrutan saat aku kuliah. Toko besar kepunyaan bapakku habis terlalap api karena konsleting listrik. Oh, aku turut berduka atas kebakaran tokomu. Indri menyungging senyum kecut, seolah bahagia atas penderitaan yang dialami keluarga mantan pacar terindahnya itu. Bolehkah aku bicara? Tanya Ihsan menatap mata Indri lega. Oh, boleh saja. Silakan, kamu duduk di situ. Indri menunjuk kursi di hadapannya. Ihsan mengangguk. Indri akhirnya bangkit dari sofa dan kembali duduk di kursinya semula. Mau bicara apa, Kak? Ihsan. Jujur Indri merasa kurang nyaman berhadapan dengan Ihsan yang selalu menatapnya. Aku meminta maaf atas kejadian di masa lampau. Kau tahu betapa aku sangat mencintaimu saat itu. Tapi aku juga tak boleh durhaka kepada orang tuaku. Ia menunduk. Tangannya mencengkram celana dasarnya. Indri menatap kesal sosok lelaki di hadapannya. Lelaki tinggi, berambut hitam yang disisir rapi ke samping, mata coklat dan alis tebal. Pesona Ihsan masih sama seperti saat mereka jumpa. Namun, semua kekaguman itu berubah saat Ihsan kembali mengorek luka lama di hati Indri. Luka karena dicampakkan dan ditinggalkan tanpa kabar dan berita.
Sudahlah, itu sudah jadi kenangan lama. Indri menghela napas kasar. Ia tak ingin mengingat luka dulu yang sempat membuatnya frustasi dan patah hati. Pandangan mata Indri tertuju pada pintu yang sedang diketuk dari luar. Paman Indri masuk, membawa semangkuk sop dan nasi, juga secangkir jus stroberi untuk Indri. Ini paman bawain makanan dan jus. Dimakan ya. Nanti kamu sakit. Ingat, ada Stella nunggu di rumah, ujar pamannya. Iya paman, terima kasih, sahut Indri. Paman tersenyum dan meletakkan makanan yang dibawanya. Ia kemudian pamit dan melangkah keluar ruangan. Stella, Ihsan berucap lirih, penasaran. Ya, Stella anakku, umurnya 1 tahun. Kamu sudah punya anak juga? Jawab Indri seraya menyuap sop ke mulutnya. Ia mengunyah secara perlahan. Aku belum menikah. Malahan semenjak kita putus, aku tak pernah pacaran. Mendengar ucapan Ihsan, makanan seolah menyangkut dan Indri terbatu. In, kamu gak apa-apa? Ihsan bersiap mendekati Indri yang terbatu. Gak apa-apa. Kamu gak perlu khawatir. Indri menepis perhatian Ihsan. Suamimu pasti amat beruntung memilikimu, In. Sayangnya bukan aku. Ya, aku juga beruntung memilikinya. Ia tak memandang kasta dan bisa menerima kemiskinanku. Ia tampan dan juga kaya, melebihi harta kekayaanmu dulu. Indri berdecak sombong. Panas rasa hatinya saat harga dirinya dijak-injak. Mengingat itu, rasanya ia ingin mengacak wajah lelaki manis di hadapannya saat ini. Aku menyesal, In. Aku menyesal karena meninggalkanmu. Saat kita terpisah, aku menyadari kalau hanya kamu yang bisa menjadikanku sempurna. Saat aku pulang dan berusaha mencarimu, mereka bilang jika kamu sudah hilang dan tak pernah pulang, hilang di telan hutan Wentira. Indri menatap Ihsan lega. Kau mencariku? Iya, In. Napas Indri membiru. Bayangan masa lalu menari, begitu juga Bima dalam benaknya. Senyum Bima dan semua pengorbanan Bima untuknya. Indri mengusap wajahnya kasar. Kita sudahi pembicaraan kita. Kamu kuterima. Seminggu lagi datanglah kembali, dan akan kusampaikan posisi apa yang pantas untukmu, Ihsan. Terima kasih, Bu Indri. Ihsan menunduk. Ia sempat melirik ke arah Indri, tapi ibu muda itu seolah acuh dan tetap menyantap makanannya. Ihsan melangkah pergi dengan goresan luka di hatinya. Sudut pandang Ihsan. Sudah 5 bulan aku tak bekerja. Pendapatan hanya dari ngojek di pinggir gang. Orang tuaku sudah lama tak berpenghasilan. Semuanya dari pendapatanku dari ngojek dan tidak seberapa. Tibalah suatu ketika saat mengojek, aku membaca sebuah pengumuman lowongan kerja di sebuah pintu ruko saat mengantar pelanggan. Entah mengapa hatiku tertarik untuk mengadu nasib menjadi karyawannya. Dan hari ini, mungkin sebuah keberuntungan berpihak kepadaku. Tak apa menunggu cukup lama untuk interview. Yang penting aku bisa diterima bekerja dan bisa meninggalkan pekerjaanku sebagai tukang ojek. Bapak Ihsan, silakan masuk. Alhamdulillah. Batinku, akhirnya namaku dipanggil untuk interview. Karena memang yang menunggu masih puluhan. Mungkin aku kloter terakhir untuk siang ini, mengingat jam menunjukkan waktu hampir istirahat siang. Masuk. Suara itu, suara yang amat aku kenal. Sedikit gemetar saat ku tekan gagang pintu di hadapanku. Pintu perlahan terbuka. Dan benar saja seperti dugaanku. Dia wanita cantik berkulit putih bersih yang amat ku kenal dan ku cari bertahun-tahun lamanya.
mengisi relung hatiku yang paling dalam. Wanita itu mencengkeram kepalanya kuat, seperti amat kesakitan. Indri, ucapku lirih. Kakiku semakin melangkah mendekatinya. Sakit. Ia semakin menekan kepalanya. Kulihat ia mulai limbuh. Dan Indri, beruntung aku sempat menangkap tubuhnya yang tiba-tiba ambruk dan melemah. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.